Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam bahagia. Pada kesempatan ini perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan tentang Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia adalah untuk orang-orang yang berdosa, namun mau bertobat. Jadi, saudara-saudaraku, apabila saudara-saudaraku dan saya pernah berbuat dosa, bahkan dosa yang paling kelam sekalipun, Tuhan berkenan mengampuni apabila kita sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan dan kemudian kita berbalik untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, meninggalkan hidup lama, totalitas, tidak bisa setengah-setengah. Jadi saudara-saudaraku, kita bisa membaca cerita di Alkitab bagaimana perempuan yang berzina diampuni Tuhan. Kemudian penjahat yang di kayu salib bersama Tuhan diampuni Tuhan. Karena perempuan yang berzina dan juga penjahat yang di kayu salib ketika itu hanya bisa bersungkur di hadapan Tuhan dan memohon perkenan Tuhan. Dan Tuhan berkenan karena Tuhan sungguh Maha Kasih, dan karena itu Tuhan yang memanggil dan memilih manusia yang berkenan di hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, seberapapun hidup kita, kesalahan kita, dosa-dosa kita sungguh-sungguh sangat kelam, bahkan paling kelam. Kita mungkin adalah orang jahat yang sejahat-jahatnya, orang yang bejat sebejat-bejatnya. Tuhan tetap berkenan mengampuni ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan kemudian datang di hadirat Tuhan, berbalik untuk hidup bersama Tuhan, taat dan setia atas perintah Tuhan. Dan kemudian setelah itu kita harus sungguh-sungguh taat dan setia sampai kesudahannya, sampai kita dipanggil Tuhan. Karena Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Keadilan. Tidak ada emas di hadapan Tuhan. Jadi seberapapun kita sekarang ini baik, tetapi ketika kita kemudian jatuh, ya ada konsekuensinya. Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan. Sebagai manusia, ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang paling mulia, segambar dan serupa Tuhan sendiri. Tetapi ketika Adam dan Hawa tidak setia atas perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa harus meninggalkan Taman Eden yang indah, yang tidak ada sakit penyakit, yang tidak ada penderitaan, tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan, harus diusir dan kemudian hidup menderita, hidup dalam kesulitan dan kemudian harus mati, yang seharusnya masuk neraka karena upah dosa adalah maut. Namun karena perkenan kasih Tuhan, Adam dan Hawa dapat diampuni. Demikian pula anak keturunannya diampuni apabila mau bertobat di hadapan Tuhan. Kemudian Musa adalah tokoh Alkitab yang luar biasa, yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, tetapi pernah meremehkan akan kesucian dan kemuliaan Tuhan, maka Musa tidak bisa masuk di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Daud adalah hamba yang disayang Tuhan, namun karena pernah berzina dan kemudian membunuh suami Batseba dan kemudian juga menderita. Dan begitu banyak tokoh-tokoh iman yang luar biasa bisa jatuh dan kemudian tetap membawa konsekuensi. Jadi saudara-saudaraku, di dalam Tuhan semua manusia sama. Manusia akan mendapatkan berkat, damai sejahtera, damai bahagia apabila hidup dalam jalan Tuhan.
Hidup taat dan setia, hidup dalam Tuhan, pasti akan merasakan damai sejahtera, damai sukacita melampaui segala akal, kemudian akan mendapatkan pengharapan hidup bersama Tuhan di surga. Jadi kuncinya sederhana. Tetapi ketika kita hidup tidak dalam jalan Tuhan, juga walaupun hanya sederhana kesalahan kita, maka itu juga akan membuat kita terpuruk, tidak menjadi berkat, namun akan mendapatkan kutuk penderitaan. Ada konsekuensi logis atas perbuatan kesalahan dan dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku, saya mengajak kepada saudara-saudara dan saya saat ini, marilah kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan dan dosa-dosa di hadapan Tuhan, kita bertobat dan kemudian kita hidup dalam jalan Tuhan. Kita taat dan setia di dalam jalan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, hidup dalam doa, dan sungguh-sungguh setiap saat, setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan, dapat menjadi berkat, dapat menjadi saksi demi kemuliaan nama Tuhan. Kita dapat menjadi surat yang terbuka, surat yang berjalan, yang dapat dibaca oleh semua orang, yang dapat dibaca melalui perkataan dan perbuatan-perbuatan kita yang seturut dengan firman Tuhan. Dan kemudian kita akan merasakan damai sukacita, damai sejahtera surgawi yang melampaui segala akal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.